Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi dari bab 4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang berjudul Konsolidasi pada Anak Perusahaan yang Dimiliki Penuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Keji Tabita William dengan NPM akhir 042. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kita mulai masuk ke materi, yaitu ke konsep konsolidasi. Ketika perusahaan induk memiliki 100% saham perusahaan anak secara penuh, maka perusahaan induk itu memiliki kendali penuh atas perusahaan anak. Lalu tidak ada kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi, serta laporan keuangan induk dan anak itu digabungkan dengan mengeliminasi transaksi antar perusahaan. Lalu kita masuk ke proses konsolidasi di mana terdapat 4 proses. Yang pertama itu eliminasi investasi induk terhadap anak. Jadi ketika perusahaan induk membeli anak perusahaan, ada akun investasi pada anak perusahaan dalam laporan keuangan induk. Pada saat konsolidasi, akun ini harus dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan. Lalu selanjutnya, proses konsolidasi kedua yaitu eliminasi transaksi antar perusahaan. Jadi karena perusahaan induk dan anak ini sudah menjadi satu entitas, maka transaksi antar mereka itu harus dihilangkan seperti piutang dan utang antar perusahaan, pendapatan dan beban antar perusahaan, serta laba belum terrealisasi dari transaksi internal. Lalu proses ketiga yaitu penyajian laporan keuangan konsolidasi, di mana setelah proses eliminasi dilakukan, laporan keuangan konsolidasi itu disusun dengan menggabungkan seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari perusahaan induk dan anak. Jadi aset dan liabilitas itu dijumlahkan antara kedua perusahaan tersebut, lalu ekuitas itu hanya ekuitas induk yang ditampilkan, karena seluruh ekuitas dari perusahaan anak itu telah dieliminasi. Lalu pendapatan dan beban itu semua dikonsolidasikan kecuali yang terkait dengan transaksi antar perusahaan. Lalu kita masuk ke proses keempat yaitu elemen-elemen yang terdapat dalam proses konsolidasi, di mana terdapat kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja ini berfungsi untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan terpisah yang akan dikonsolidasi, serta terdapat juga cara penempatan akun-akun di kertas kerja, yaitu dengan cara eliminasi seperti yang sudah kita ketahui di awal. Lalu terdapat juga ayat jurnal eliminasi, di mana digunakan dalam kertas kerja untuk menyesuaikan total saldo dari perusahaan-perusahaan terpisah untuk mencerminkannya menjadi perusahaan tunggal. Dan yang terakhir, terdapat juga penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Lalu kita masuk ke contoh laporan keuangan konsolidasi secara sederhana. Misalnya, PT Induk memiliki 100% saham PT Anak dengan laporan keuangan sebelum dikonsolidasi seperti yang tertera di slide belakang dan dinyatakan dalam jutaan rupiah. Setelah eliminasi investasi dan transaksi antar perusahaan, laporan keuangan konsolidasi akan menjadi di mana laporan posisi keuangan konsolidasi ini untuk aset itu dijumlahkan antara perusahaan induk dan anak sehingga aset itu menjadi 7 miliar, lalu liabilitas juga sama dijumlahkan sehingga menjadi 2,5 miliar, sedangkan ekuitas itu hanya ekuitas perusahaan induk saja yang dicantumkan. Jadi ekuitasnya tetap 4 miliar sesuai dengan ekuitas dari perusahaan induk. Lalu untuk laporan laba rugi konsolidasi, pendapatan itu dijumlahkan antara perusahaan induk dan perusahaan anak sehingga menjadi 5 miliar, lalu untuk beban juga dijumlahkan sehingga menjadi 2,7 miliar, dan laba bersih itu selisih dari pendapatan dan beban sebesar 2,3 miliar. Jadi, kesimpulan dari materi ini, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengeliminasi investasi induk di anak perusahaan. Yang kedua, menghapus transaksi antar perusahaan. Dan yang ketiga, menggabungkan laporan keuangan induk dan anak tanpa kepentingan non-pengendali. Sekian pemaparan materi dari bab 4, Akuntansi Keuangan Lanjutan Pertama. Terima kasih.